Jadi sekali lagi, ISF harus segera dibentuk. Tetapi pentingnya ISF itu adalah menjaga gencatan senjata supaya tidak rapuh. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi. Dunia mencatat sebuah langkah bersejarah. Untuk pertama kalinya sejak konflik Gaza kembali berkobar, Dewan Keamanan PBB menyetujui pengerahan pasukan stabilisasi internasional ke wilayah Gaza. Sebuah keputusan yang memecah perhatian dunia, memantik dukungan, namun juga memunculkan kritik dan kekhawatiran dari berbagai pihak. Keputusan bersejarah PBB pada 17 November 2025 apakah akan menentukan masa depan keamanan, kemanusiaan, dan harapan rakyat Palestina? Dewan Keamanan PBB menyetujui rancangan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat untuk mengerahkan International Stabilization Force atau ISF, yang merupakan pasukan stabilisasi internasional yang akan ditempatkan di Gaza. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz menyebut bahwa resolusi ini adalah langkah penting yang diyakini dapat menstabilkan Gaza dan sekaligus menjamin keamanan Israel. The United Nations Security Council has just adopted the United States-sponsored resolution on Gaza that does something we haven't seen in generations. It provides a real, actionable pathway to lasting peace for Palestinians and Israelis. And I would encourage everyone around the world, and I would certainly encourage the media to read the entire resolution. Read the whole thing. It is truly a victory for everyone who believes in a future where the Palestinian people can determine their own destiny. Resolusi ini lolos dengan 13 suara setuju, sementara Rusia dan Tiongkok memilih abstain tanpa menggunakan hak veto. Sebuah sinyal bahwa dunia, apapun kepentingan masing-masing, mengakui perlunya intervensi internasional untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza. Namun Hamas menolak dengan tegas. Dalam pernyataannya pada 17 November, Hamas menilai bahwa pasukan internasional yang diberi tugas melucuti senjata kelompok perlawanan di Gaza dapat dianggap sebagai pihak yang terlibat konflik. Hamas menuntut agar pasukan internasional hanya ditempatkan di perbatasan, bukan di dalam Gaza, dan berada sepenuhnya di bawah pengawasan PBB. ما هو مطلوب هو قرار مجلس أمن يمنع استئناف الحرب على قطاع غزة ويدخل المساعدات إليه ويؤسس لمسار سياسي تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. Sama halnya dengan Hamas, salah seorang warga Palestina juga menolak jika Gaza harus dipimpin oleh orang asing. Karena kebijakan ini dianggap melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. ضد أي دولة عربية أو أجنبية أو أي دولة أوروبية تحكم قطاع غزة، لأنه هذا شأن فلسطيني، غزة والضفة جزء واحد لن يتجزأ. طالما في قوات دولية بتحكم غزة هذا مش مصالحنا. بس هذه القوات الدولية مين هي؟ إحنا مش عارفين مين هي، يمكن عصابات، يعني هل جت القوات الدولية حاليا حتمسك قطاع غزة؟ هل فعلا حتديروا لمصلحة لمصلحة الشعب الفلسطيني؟ طب هدول ممكن يكونوا ضرر علينا أو خطر علينا. Di dalam resolusi yang sama, PBB juga membentuk sebuah badan baru, Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang akan memerintah Gaza hingga akhir 2027. Dewan ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebuah keputusan yang memunculkan perdebatan global tentang apakah langkah ini dapat mempercepat perdamaian atau justru mengundang dinamika politik baru, sehingga ada pula warga Palestina di Khan Yunis yang tidak sepenuhnya menentang. Mereka berharap namun waspada terhadap rencana pemerintahan Trump untuk mengamankan dan memerintah Gaza. القرار في الثنايا في حاجات إيجابية لنا وحاجات سلبية.
الحاجات الإيجابية إنه إحنا ممكن نرتاح من الحرب ومن القصف ومن العدوان ومن الوضع الصعب اللي إحنا بنعيشه. الأشياء السلبية اللي إحنا بنواجهها كفلسطينيين من القوات الدولية، إحنا كمنظورنا وكشباب في الدول اللي راحت عليها اللي دخلتها القوات الدولية كانت ذو سمعة سيئة. يعني لما بنحكي عن تجربة العراق في القوات الدولية كان هناك في عنف وقصف أكثر من الغزو نفسه. Dari keputusan ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang menyatakan kesiapan penuh bergabung dalam misi ini. Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menegaskan kesiapan Indonesia. Prabowo menyebut Indonesia siap mengirim sekitar 20.000 personel TNI bila mandat PBB sudah diterbitkan. Gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Gimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Tujuannya menjaga gencatan senjata, membuka jalur bantuan kemanusiaan, dan memastikan masyarakat Gaza kembali hidup aman. Sesuai instruksi Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bilang bahwa Indonesia menyiapkan 20.000 prajurit TNI untuk dikirim sebagai pasukan perdamaian di Gaza, Palestina. Jadi pemikiran beliau kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi. Ya, konstruksi. Selain Indonesia, negara yang siap mengirim pasukan ke Gaza adalah Mesir, Uni Emirat Arab, Azerbaijan, Qatar, Arab Saudi, Turki, Pakistan. Dengan keputusan besar ini, dunia kini bergeser pada pertanyaan yang lebih kompleks. Bagaimana menjaga netralitas pasukan internasional di tengah ketidakpercayaan Hamas? Mampukah Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat memastikan proses yang inklusif? Apakah kehadiran ISF dapat menjamin akses kemanusiaan bagi warga Gaza yang selama bertahun-tahun terjebak konflik? Jawaban atas pertanyaan ini tidak akan datang dalam satu malam. Namun, kehadiran resolusi PBB membuka sebuah kemungkinan baru, sebuah jalur diplomasi internasional yang selama ini sulit dicapai. Yang bisa menengahi ini adalah pasukan ini, ISF. ISF ini kalau misalnya hadir di Gaza, maka dari pihak Israel kan nggak punya alasan lagi. Kalau dia menyangka bahwa ini pelaku teror, karena apa? Kita menjamin bahwa serangan dari Israel dari Palestina tidak akan diluncurkan. Demikian juga dari Israel juga jangan menyerang ke rakyat Gaza. Jadi sekali lagi ISF harus segera dibentuk. Dan tentu Bapak Presiden punya influence, ya, gimana caranya, apakah ke Presiden Prancis dulu, ataukah ke Perdana Menteri Inggris, bahkan ke pemimpin-pemimpin di Timur Tengah untuk sampai ke Trump, atau mungkin juga langsung ke Presiden Trump. Israel itu tidak semena-mena dia menyerang Gaza. Jadi bukannya saya mengatakan ini jadi human shield, ya, tameng manusia begitu ya, tetapi pentingnya ISF itu adalah menjaga gencatan senjata supaya tidak rapuh, tidak kemudian jadi bubar gitu. Karena ini harus dijaga betul. Keputusan Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025 menjadi penanda bahwa dunia akhirnya bergerak bersama menuntaskan luka panjang di Gaza. Jalan menuju perdamaian memang tidak pernah sederhana. Tetapi setiap langkah, sekecil apapun, membawa harapan bagi jutaan warga Palestina yang merindukan hidup tanpa dentuman senjata. Tim Liputan Kompas TV.